Halo teman-teman teknik sipil, welcome back to my channel The Civilers. Pada vlog kali ini saya akan memberikan tips-tips Stat Pro lanjutan, yaitu bagaimana menginput parameter concrete design pada struktur kita sesuai ACE 31814. Pada vlog-vlog sebelumnya saya sudah menjelaskan dari pertama bagaimana kita membuat geometri, kemudian menginput properties, kemudian menginput material, kemudian menginput spesifikasi, kemudian menginput support dan loading. Di loading sendiri juga sudah saya jelaskan di vlog-vlog sebelumnya ya, dari bagaimana kita menginput beban gempa, beban hidup, beban angin. Dan untuk vlog kali ini kita akan membahas menginput parameter concrete design sesuai ACE 318. Langsung aja kita mulai teman-teman. Teman-teman bisa langsung memulainya dengan cara klik design di sini. Setelah klik desain muncul di sini lembar wall structure seperti ini. Teman-teman pilih konkret di sini. Setelah pilih konkret muncullah wall structure untuk konkret. Di sini disediakan beberapa code sesuai desain code internasional ya. Di sini ada ACI, AIZ, AS. Cuman di sini saya akan menggunakan ACE 318 2014. Kebetulan SNI Indonesia untuk SNI kita untuk beton juga udah memakai ACI untuk SNI kita sudah merefer pada ACI 318 2014. Oke, langsung aja kita scroll ke bawah karena kita akan mendefine struktur kita ini mau seperti apa, outputnya, hasilnya, reportnya seperti apa. Nah, disinilah kita fungsinya untuk mendesain parameter ini untuk menerjemahkan output dari struktur kita. Balok kita aman atau tidak, kolom kita aman atau tidak, balok kita minimum menggunakan rebar ukuran berapa, kolom kita minimum menggunakan rebar ukuran berapa, terus kondisi rasionya pada struktur kita ini pas atau tidak, aman atau tidak. Nah, disinilah fungsi kita mendesain parameter untuk menentukan itu semua. Oke, langsung aja kita mulai. Karena tadi udah klik desain dan sudah memilih konkret, muncul, kemudian code-nya sudah kita pilih. Teman-teman pilih define parameter, klik di sini ya, define parameter, muncul desain parameter di sini. Jika sudah muncul desain parameter kotak seperti ini, teman-teman kita mulai untuk mendefine. Di sini banyak sekali ya. Mungkin saya tidak akan menjelaskan semuanya, tapi langsung saya akan memakai beberapa definisi-definisi yang yang dipakai pada umumnya ya. Sebelumnya di sini saya ubah dulu satuannya karena masih menggunakan kilonewton meter kuadrat, saya akan ubah ke kilogram. Caranya adalah klik geometri, klik yang ini, kemudian pilih metrik, pilih sentimeter, kemudian pilih kilogram. Apply, kemudian klik design, klik konkret, kemudian kursor ke bawah, klik define parameter ya, muncul desain parameter. Karena satuan sudah kita ubah, kita mulai aja langsung klik FC. FC ini adalah fungsinya untuk menentukan mutu beton yang akan dipakai pada struktur kita. Di sini saya misalkan menggunakan mutunya adalah 325 kg per cm persegi. Kita add. Jika sudah FC, kemudian kita pilih FY Mine. FYMN ini untuk menentukan spesifikasi mutu dari besi kita. Di sini misalkan saya menggunakan 4200 kg per cm persegi. Klik add. Kemudian pilih juga FYSEC ya, yield stress sama untuk rebar. Kita klik 4200. Kita add. Kemudian setelah itu kita mendefinisikan selimut beton kita mau didefinisikan ukurannya berapa ya. Ini misalkan selimut beton untuk bagian bawah, di sini misalnya saya buat 4 cm. 4 cm ini saya buat adalah dari sisi pinggir besi ke paling pinggir beton, dibuat 4 cm. Teman-teman boleh mendesainnya 5 cm, 7 cm terserah sesuai spesifikasi dari struktur yang teman-teman desain. Di sini saya menggunakan 4 cm. Klik add.
Kemudian ada juga selimut beton untuk sisi samping, saya gunakan juga 4 cm, klik add. Kemudian untuk sisi atas top saya buat juga 4 cm, klik add. Setelah selimut beton kita definisikan, mutu beton sudah, mutu besi sudah, selimut beton sudah. Kemudian kita mendefinisikan rebar yang akan dipakai untuk balok dan kolom. Pertama klik Maxmind. Nah, Maxmind pertama ini saya akan mendesain untuk balok. Di balok misalkan saya akan menggunakan maksimum diameter 19. Ini maksimum ya. Klik add. Kemudian untuk minimumnya, diameter baloknya akan saya pakai diameter 13 minimum. Nanti sisanya Sistat akan mengenerate sendiri dengan pilihannya menggunakan 16 atau 19 atau 13 tergantung dari beban yang diterima pada struktur. Jika mendesain rebar untuk balok sudah, selanjutnya pilih lagi Maxmind untuk mendesain rebar pada kolom. Misalkan di kolom di sini saya pakai maksimum 16 ya. Pilih 16, klik add. Kemudian minimumnya 13. Di sini klik 13 ya. Klik add. Kemudian untuk rebar sengkang ya atau transversal reinforcement, di sini minimum saya pakai diameter 10 untuk sengkangnya. Klik add. Nah, rebar sudah didefinisikan. Selanjutnya kita mendefinisikan report. Jadi tampilan report yang akan dikeluarkan dari si stat ini, mau mengeluarkan hasil report apanya aja, teman-teman pilih di sini track. Nah, jadi parameternya yang akan dikeluarkan apa? Design report only, rebar yang dibutuhkan area ya, atau pilih satu ini untuk perform detail design and report bar layout, atau dua nih report semuanya muncul secara detail. Jadi kalau nomor 2 ini nanti flexure-nya berapa, gesernya berapa, semua muncul. Cuman di sini saya akan memilih satu ya. Jadi saya akan munculkan hasil dari hasil dari output dari si stat ini muncul berupa bentuknya, yaitu diameter yang dibutuhkan berapa, as required-nya berapa, muncul semua. Jadi saya pilih di sini satu untuk balok, klik add. Kemudian saya pilih lagi satu nanti untuk kolom, klik add. Jadi antara balok dan kolom saya bedakan reportnya. Kemudian close jika sudah. Kita lihat udah muncul belum di bawah, kita kursor ke bawah. Nah, muncul di sini setelah concrete design yang tadi kita input definisinya. Di sini tadi ya sudah ada FC325, FUMINE, cover, rebar, track, report. Selanjutnya ini masih ada yang kurang, kita tambahkan komen di sini. Klik komen, tambahkan desain beam, klik, kemudian add, tambahkan desain kolom, kemudian add, close. Nah, muncullah desain beam dan desain kolom. Kenapa nggak ada desain elemen atau slab? Nah, untuk ACE 318 2014 pada Stat Pro, dia tidak sudah menghilangkan definisi untuk desain elemen. Jadi untuk desain elemennya nanti berdasarkan diagram plate stress. Nanti akan saya tunjukkan setelah di running diagram plate stressnya seperti apa. Nanti muncul momen ultimate-nya, maksimum dan minimumnya. Jadi teman-teman bisa menghitung secara manual untuk rebar slabnya. Oke, langsung lanjut karena definisi sudah kita input. Selanjutnya kita assign terhadap geometri kita. Kita mulai untuk FC325. FC325 ini kita assign terhadap struktur. Teman-teman klik di sini, select, klik beam cursor, klik di sini, cursor kiri diklik, kemudian pencet Ctrl A ya, terpilih semua, klik di sini, kemudian assign. Nah, balok kolom sudah terdefinisi untuk mutu betonnya. Selanjutnya slabnya kita definisi juga. Klik plate cursor, klik di sini, Ctrl A, klik di sini, kemudian assign. Ya, sudah terdefinisi semua balok, kolom, slab. Kemudian kita definisikan juga mutu rebarnya, mutu rebar terhadap struktur ya. Kita klik lagi di sini, Ctrl A, FUMINE, assign. Pilih slabnya juga, Ctrl A, klik di sini, assign. Ya. Kemudian ini sama, Ctrl A, klik sign, send to select beam, Ctrl A, sign. Oke. Selanjutnya kita definisikan untuk
selimut beton pada balok dan kolom kita. Teman-teman pilih CLB ya, select beam ya. Ini selimutnya kita definisikan terhadap struktur kita, balok dan kolom. Klik Ctrl A. Nah, karena kemarin kita ada balok dummy, sifatnya hanya sebagai beban aja, beban mati terhadap struktur kita, jadi jangan didefinisikan pada balok dummy kita ya. Nanti kalau kita definisikan pada balok dummy kita, nanti StatPro akan mendefinisikan sebagai balok dummy ini menjadi file atau tidak aman. Jadi ini jangan didefinisikan karena sifatnya hanya temporary atau beban aja, beban tambahan. Kita klik di sini. Artinya ini non struktural. Ya, jangan definisikan ke sini. Oke, jika sudah, kita lihat, nah sudah terselect untuk balok dan kolom. Klik di sini, kemudian assign. Nah, untuk CLS dan CLT ini sama, selectnya masih sama dengan CLB, jadi kita bisa copy aja di sini ya. Klik sini, klik CLB, kemudian ini di blok, kemudian di copy, Ctrl C, klik CLS 4, klik di sini, Ctrl V, assign ya. Sama ini juga, klik di sini, Ctrl V, assign. Oh, sedikit error sepertinya. Oh, dia nggak bisa semua, jadi kita yang ini khusus CLT4 ini dia nggak bisa di copy, berarti kita select aja semua. Kemudian klik CLT, kemudian ini di unblock dulu untuk posisi yang dummy-nya. Di unblock sekali lagi ya, terkadang dia bisa di copy, terkadang enggak. Oke, jika sudah, karena sudah terselect, klik CLT4 kemudian assign. Nah, selesai. Jadi untuk mutu beton, mutu besi atau rebar, mutu kemudian selimut beton sudah kita definisikan. Selanjutnya kita pilih juga untuk mendefinisikan rebar yang akan dipakai pada balok dan kolom. 19 dan 13. Ini adalah untuk balok. Maksimum yang kita select adalah 19. Kemudian minimumnya 13. Artinya nanti si stat akan mendefinisikan berdasarkan beban-beban yang bekerja pada struktur, khususnya untuk balok dia akan memilih antara diameter 13 dan 19. Mungkin bisa pakai 13 atau 16 atau 19 tergantung beban yang bekerja. Begitupun juga nanti untuk yang max min main untuk yang kolom. Nah, untuk yang kolom sama, nanti dia akan mendefinisikan dari terendah 13 sampai 16. Jadi mana yang akan dipakai tergantung beban yang bekerja. Oke, kita akan mulai mendefinisikan rebar untuk balok dulu. Berarti kita select untuk baloknya. Caranya select parallel to Y, parallel to X, kemudian parallel to Z. Klik max min. Tapi sebelumnya kita unblock dulu untuk posisi, saya ulangi, select parallel to X, parallel to Z ya, terpilih bagian balok horizontalnya. Kemudian kita unblock untuk yang balok dummy-nya karena dia tidak didefinisikan sebagai struktur, non struktural. Oke, jika sudah, hanya terselect untuk baloknya aja ya. Kita klik max min 19, kemudian kita assign, kita yes. Selanjutnya untuk min 13 karena posisi sama, kita select aja, kita copy di sini, kemudian klik min 13, kemudian paste, assign. Selanjutnya karena untuk rebar untuk balok sudah kita definisikan, selanjutnya kita mendefinisikan untuk rebar kolomnya. Teman-teman sama, pilih select paralel Y, terpilih posisi Y aja, kemudian klik max min 16, kemudian assign. Nah, untuk kolom sudah, untuk yang 13 sama, select paralel Y, min 13 untuk kolom, select. Kemudian untuk min 6 ini adalah untuk mendefinisikan sengkang lah atau cincin. Di sini saya copy aja dari sini karena parameter selectnya masih sama balok dan kolom, jadi ini saya copy aja. Kemudian klik min 10 di sini, kemudian paste, send. Ya, kemudian track satunya masih sama ya. Parameter selectnya ini masih sama yang di select, jadi
saya copy aja dari sini, Ctrl C, kemudian untuk selanjutnya untuk track 1 ini kan terbagi dua antara balok dan kolom ya. Yang pertama ini untuk balok, yang kedua ini untuk kolom, karena saya ingin mengeluarkan output untuk kolom saja, yang ini untuk balok saja. Oke, kita coba copy aja yang balok, kita copy dari yang balok di sini, Ctrl A, C, Ctrl C, kemudian track 1, Ctrl V, assign. Terpilih untuk baloknya saja. Kemudian untuk yang kolom saya copy aja yang dari kolom di sini, Ctrl C, kemudian pilih track 1 untuk kolom, Ctrl V, assign. Kemudian desain beam berarti saya select untuk yang beam aja. Kita copy aja dari sini, Ctrl A, Ctrl C, pilih desain beam, kemudian klik di sini, Ctrl V, assign. Desain beam sudah terdefinisi. Kemudian desain kolom, saya copy aja yang dari kolom di sini, Ctrl A, Ctrl C, kemudian klik desain kolom, taruh di sini kursornya, Ctrl V, assign. Selesai sudah parameter yang sudah kita input ya untuk concrete design berdasarkan ACE 318 2014. Ini sudah selesai. Selanjutnya kita coba run, hasilnya seperti apa, ada yang error atau tidak ya. Dari semua parameter yang kita input, si Start Pro akan merunning berdasarkan beban-beban yang telah kita input, kemudian di running. Nah, dia merunning kemudian dihitung, dikalkulasi berdasarkan ACE 318 2014. Langsung saja karena sudah selesai desainnya, kemudian teman-teman klik run analysis. Yes, save. Kita lihat ada yang error atau tidak hasil parameter yang kita input. Jika ada yang error atau warning, nanti si Start Pro akan memberi notifikasi di sini berapa yang error, berapa yang warning, dan biasanya juga memberi catatan. Oke, kita tunggu not responding. Oke, kita tunggu. Agak lama sebentar karena banyak parameter yang kita input. Ya, selesai. Di sini ada 17 warning, kita lihat. Teman-teman pilih view output file, klik done. Muncul hasil outputnya. Di sini dia memberikan 17 warning, klik di sini 17 warning. Apakah warningnya? Di sini kita lihat, kita geser ke atas. Di sini warningnya adalah the value of set clear cover for member 19/20/21 sampai 57. Oh, ini artinya ada beam yang covernya itu tidak selimut betonnya itu tidak terpenuhi. Di sini 19/20/21. Coba kita lihat yang mana aja 19/20/21. Teman-teman klik geometri, klik beam 19/20/21. Beam yang manakah dia? Oh, 19/20/21. Oh, berarti ini adalah balok anak. Kita klik di sini, berarti perlu kita perbesar. Ini yang bermasalah karena dia tinggi 25, lebarnya 15, jadi covernya tidak dapat. Kita coba ubah jadi sini 20, kita assign, kita change ya, yes, kemudian kita close. Kemudian kita balik lagi ke desain, kemudian kita run sekali lagi. Yes, kita lihat hasilnya masih error atau tidak. Jadi karena tebalnya itu tidak dapat, hanya 15 cm, selimut betonnya kanan kiri 5 cm, 5 cm, 10 cm. Ya, jadi untuk akhirnya si Start itu tidak dapat mendefinisikan untuk rebar reinforcementnya terhadap balok yang tadi karena terlalu kecil untuk lebar dari si baloknya itu. Makanya kita perbesar dengan lebar 20 cm, selimut beton 4 cm kanan kiri, kita lihat. Nah, hasilnya akhirnya menjadi error, nolnya, warningnya 0, notnya ada 1. Kita cek ya.
Di sini oke, untuk note ini hanya menginfokan dia, mengingatkan kepada kita bahwa ada diagram lantai yang dipersembahkan dalam model beban angin. Tidak masalah, ini tidak masalah. Yang ini kita lanjut, tapi untuk errornya sendiri 0, warningnya 0. Kita lihat, kita klik salah satu member ya, hasilnya seperti apa. Di sini saya klik member 5. Member 5 ini di sini dia hasil outputnya ini mengatakan untuk desain summary statusnya pas, kemudian critical rasionya 0,225 ya, tipenya beam flexure, kemudian critical close-nya 952, jadi aman. Kemudian untuk rebar yang dipakai di sini untuk longitudinalnya, top rebarnya 2, diameter 13 ya. Ini panjang beamnya adalah 300 cm ya. Kemudian top bottomnya di sini pakai 2, diameter 13. Kemudian untuk cincinnya di sini dia hasil outputnya dia menggunakan diameter 10, jaraknya maksimum 17. Sorry, ya bener ya, maksimum 17. Jadi minim kita buat aja 150 lebih bagus kalau kita buat jarak 150. Yang penting jangan lebih dari 17 jaraknya, spasinya. Kemudian untuk beam yang lain sama, di sini rasionya masih pas, teman-teman bisa kita lihat. Kemudian untuk kolomnya sama di sini 0,218, kriterianya shear. Di sini rebarnya yang dipakai diameter 13 untuk atasnya, topnya 13, bottomnya 13, kanan kirinya 11. Jadi dia bentuknya di sini 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 diameter 13 seperti. Kemudian untuk cincinnya dia pakai diameter 10, jaraknya 20 maksimum ya. Nah, teman-teman misalnya penasaran juga mau melihat, di sini dia mengatakan critical close-nya akibat 952. 952 itu apa sih? Teman-teman bisa buka code ACE 318 2014. Nah, di sini saya buka 952 itu akibat momen ya. Kemudian kita buka juga tadi kolomnya, misalkan kolom dia akibat subkritikalnya itu, di sini hasilnya udah pas, udah aman, cuma dia menginfokan perhitungannya itu dia kriterianya geser, akibatnya adalah perhitungan dari 1053 dan 1054. Kita lihat 1053 1054 itu apa? Di sini saya buka ACE 31814 ya. 1053 1054. 1053 di sini dia akibat geser ya, bener ya. Dan 1054-nya, sorry maaf, 1053 geser tadi sudah, 1054-nya torsi ya. Jadi si stat ini dia mengkalkulasi si kolom yang kita define tadi, yang sudah kita menginputkan parameter, dia mendapatkan rasio 0,2 berdasarkan analisa ya geser dan torsi sesuai close yang ada pada ACE 31814 ya. Seperti itu hasil outputnya. Kita udah oke. Pada pertemuan kali ini saya sudah memberikan tips bagaimana menginput parameter pada struktur kita sesuai ACE 318 2014 untuk material beton ya. Di sini sudah saya jelaskan detail dan sedikit cara membaca outputnya pada StatPro. Artinya di sini sudah selesai pembahasan untuk input parameter konkret desain berdasarkan ACE 31814. Untuk next vlogsnya saya akan mencoba menjelaskan bagaimana kita membaca hasil output stat, kemudian membaca bagaimana mengeluarkan gaya-gaya dalam pada balok dan kolom, kemudian mengecek defleksi balok dan mengecek defleksi pada kolom. Dan sedikit juga ini tadi saya udah janji bagaimana mengeluarkan momen pada slab kita, karena di parameter ACE 318 2014 ini si stat sudah tidak menyediakan komen mengenai desain slab atau flat, sudah menghilangkan. Jadi kita desainnya dengan cara mengeluarkan stres pada flat yang ada pada struktur kita. Caranya klik post processing, kemudian
Di sini saya pilih beban kombinasinya, misalkan beban 100 sampai 209, kemudian apply, kemudian oke. Kemudian teman-teman klik plot result. Kemudian misalkan beban hidup dan beban mati di sini saya input. Nah, stresnya di sini teman-teman bisa pilih mana yang mau dikeluarkan. Misalkan di sini saya mengeluarkan momen arah X lokalnya. Apply, keluar. Maksimumnya segini, minimumnya segini. Inilah momennya pada slab. MX lokal, kemudian MY lokal. Nah, inilah momennya untuk pada slab. Jadi untuk parameter sorry, saya kembalikan lagi. Jadi untuk parameter pada ACE 318 2014 pada 1318 2014 ACE sudah tidak menyediakan lagi parameter untuk mendesain slab. Jadi kita dengan cara mengeluarkan press stress seperti yang tadi, diagram yang tadi, kemudian kita dapatlah momennya, maksimumnya, lalu kita hitung secara manual untuk kebutuhan rebarnya. Jika versi ACE 318 2011, si stat di sini dia masih dapat menghitung secara otomatis atau mengeluarkan desain slabnya. Caranya pilih di sini ACE 2011, klik comment. Nah, di sini masih ada desain slab atau elemen. Di versi yang ACE 318 2014 dia tidak mengeluarkan desain slab atau elemen. Oke, kita close. Jadi karena kita membahasnya ACE 318 2014, maka saya jelaskan hanya untuk ACE 318 2014. Oke, itu aja. Saya rasa cukup detail, cukup jelas pembahasannya bagaimana kita menginput. Terima kasih semuanya. Semoga menjadi ilmu bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sekian, sampai jumpa di vlog selanjutnya. Salam Decifillers.